Kita baru saja menyelesaikan sholat. Yang di dalam sholat itu kita bermunajat kepada Allah. Kita sampaikan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah Allah. Dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bahkan di dalam sholat itu kita bacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Luar biasa. Sayangnya ketika kita kemudian menyelesaikan sholat itu, mengucapkan salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri, kita kembali melakukan dosa-dosa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali bertaburan ayat yang diulang-ulang terus. Gabungan antara dua perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berulang kali dan selalu beriringan aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Sebenarnya kalau dalam ilmu tasawuf ini diartikan, dimaknai, difahami bahwa kita itu aqimus shalah ini menggambarkan tugas kita sebagai abadullah. Bagaimana kita harus menjaga hablum minallah kepada Allah melalui sarana sholat. Dengan sholatlah kita mengakui semua kelemahan kita. Dengan sholatlah kita mengakui Allahus Samad. Dengan sholatlah kita menyampaikan munajat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan perantaraan dengan sholat juga lah kita sampaikan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana ketidakberdayaan kita sebagai makhluk. Kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kecuali Allah memberikan kita daya, kecuali Allah memberikan kita kekuatan, maka kita berdaya, kita kuat. Tanpa Allah kita nggak ada apa-apanya. Dunia ini terlalu rumit untuk bisa kita pahami. Terlalu rumit untuk bisa kita atur-atur. Bingung, kita bingung. Benar gak? Allah lah kemudian yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk berpikir, untuk mengolah dunia ini. Sehingga jadi kayak sekarang luar biasa kemajuan segala macam teknologi. Kan? Kita juga meminta ampunan. Karena kita sehebat-hebatnya kita lah. Kayak mau pakai senjata penangkal apa kayak ya lolos juga, ada juga yang kena. Itu juga masih dalam kaitan aqimus shalah itu, dalam kaitan kita sebagai Abdullah itu, kita mengakui hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Karena kita nggak tahu ini musibah bakal datang kapan, di mana, dari mana, nggak ngerti. Jadi kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pengertian yang sering kita baca aqimus shalah itu kalau dalam ilmu tasawuf jadi panjang lebar pemahamannya kemana-mana dia. Dalam kaitan itu juga masih dalam aqimus shalah itu, mendirikan sholat itu, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Sehingga masuklah kita kepada la in syakartum la azidannakum. Siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah melalui sholat-sholatnya itu. Ketika kita taruh kepala kita di tempat yang paling rendah itu, kita menyatakan syukur alhamdulillah Allah, aku masih diberi kesempatan untuk sholat. Nah, dalam kaitan aqimus shalah ini juga difahami fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita mengatakan kepada Allah, luar biasa Allah ini. Ini kalau nggak ada oksigen yang ini repot, man. Mesti beli oksigen pakai tabung-tabung berapa lama. Itu di satu sisi aqimus shalah. Dalam pemahaman tasawuf jadi panjang lebar. Wa atuz zakah. Dan tunaikanlah zakat. Ini simpel banget nih. Zakat 2,5% bayar. Kalau pemahaman fikihnya begitu. Ketemu nisab, ketemu haul, keluarin tuh kewajiban zakat. Tapi dalam pemahaman tasawuf, ini luas banget pemahamannya. Karena wa'atuz zakah itu menunjukkan tugas yang harus kita lakukan sebagai khalifah fil ard. Yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Bukan jin,
bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan setan yang diberi kewenangan oleh Allah menjadi khalifah fil ard, tapi kita manusia. Dalam pemahaman ini juga lah sebetulnya kita menyatakan kepada Allah bahwa rezeki yang kita terima itu bukan semata-mata karena usaha kita. Itu sebabnya di dalam rezeki kita itu selalu ada wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa di dalam rezekimu itu ada bagian rezeki orang lain. Kalau dalam tarian Jawa tuh ada gerakannya wa mimma razaqnahum yunfikun tuh. Sebagian dari rezeki yang engkau makan, engkau keluarkan kepada orang lain. Ini pengakuan kita bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, bukan karena kita yang beneran hebat jagoan itu, bukan. Tapi Allah lah yang memudahkan rezeki itu datang pada kita. Lihat betapa banyaknya para pengusaha, misalnya ya, batu bara yang tiba-tiba jadi kaya raya. Emang dari mana? Dari mana, men? Itu kan batu udah disediain Allah. Kita bagian ngambil-ngambil doang, bener gak? Pengusaha air minum, emang dari mana tuh air? Allah yang udah nyediain, kita bagian ngambil-ngambil, masukin botol, dijual, bener gak? Untung, bener gak? Jadi, wa'atuz zakah itu dalam ilmu tasawuf. Pertama, dia menyatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Menyatakan ketidakberdayaan kita sebetulnya. Bahwa semua harta yang kita peroleh itu bukan karena semata-mata kemampuan kita, tapi karena Allah membuat kita mampu mencari harta tersebut. Oleh karena itu, di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dalam kaitan ini juga lah disebutkan dalam pemahaman tasawuf, ini berarti hablum minan nas. Tidak cukup bagi kita cuma sholat-sholat doang, doa-doa doang, wirid-wirid doang. Itu baru aqimus sholah. Yang alam aqimus sholah itu kita nggak boleh terpengaruh oleh lingkungan. Kalau ngomong jadi batal, itu urusannya sama Allah doang. Benar gak? Tapi dalam pemahaman wa'atuz zakah, ini nggak cukup, men. Tapi kita harus bersosialisasi. Maka di sini masuklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana kita menjalin silaturahim. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu kalau engkau belum bisa menginfakkan dari apa-apa yang engkau cintai. Ya. Masuk di sini pemahamannya bagaimana kita menjadi peralonnya Allah, menjadi kepanjang tangannya Allah untuk menyebarkan kasih Allah di muka bumi. Masuklah Rasulullah SAW mengatakan, sebarkan, hadis qudsi, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka aibmu akan ditutup oleh yang di langit. Masuk kita di sini wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masuk di sini ayat Allah yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini dalam pemahaman tasawuf itu cuma ngomongin aqimus shalah wa atuz zakah jadi panjang lebar. Karena aqimus shalah itu menunjukkan hablum minallah, kita sebagai Abdullah, dan wa atuz zakah itu menunjukkan kita sebagai khalifah fil ard, dan dalam hal ini hablum minan nas. Hablum minan nas yang kita lakukan bukan hablum minan nas cuman sekedar kita jadi orang terkenal dan sebagainya, enggak. Tapi hablum minan nas ini adalah bagaimana kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita pancarkan dari kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, kemudian kita pancarkan keluar. Ini dimaksud untuk mengetuk hati orang sehingga orang-orang itu terketuk hatinya mendapat hidayah, sehingga orang-orang yang tadinya bergelimang dengan maksiat kemudian dia akan meninggalkan maksiat itu, melakukan berbagai kebaikan. Inilah yang disebutkan oleh Allah, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan setelah engkau melakukan maksiat itu akan menghapuskan keburukan-keburukan dari maksiat yang kita lakukan. Masuklah kita di sini kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang paling cepat taubatnya kepada Allah. Ini. Dari pemahaman segitu tuh, pemahaman itu jadi panjang lebar. Abu Nawas waktu itu ditanya oleh 3 orang muridnya. Murid yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, wahai guruku. Abu Nawas adalah seorang ahli tasawuf, seorang sufi besar, tapi dia cara dakwahnya agak nyeleneh, benar ya? Abu Nawas tanya, wahai guruku, manakah yang lebih disukai, manakah yang lebih baik?
orang yang melakukan banyak amal soleh atau orang yang berbuat banyak dosa kemudian dia bertobat? Abu Nawas mengatakan tentu yang lebih baik di mata Allah adalah mereka yang banyak melakukan amal soleh, karena Allah senang kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Murid yang kedua bertanya pada Abu Nawas, wahai guruku, manakah yang lebih baik? Orang-orang yang melakukan banyak amal soleh atau orang-orang yang melakukan banyak dosa kemudian bertobat? Pertanyaan sama persis. Untuk pertanyaan yang kedua, Abu Nawas mengatakan, tentu yang lebih baik adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa kemudian bertobat. Karena Allah senang kepada orang-orang yang bertobat, sebagaimana senangnya orang yang kehilangan onta dan perbekalannya di tengah gurun pasir, kemudian menemukan lagi ontanya, Allah lebih senang daripada orang tersebut. Nah, murid yang ketiga bertanya lagi, wahai guruku, manakah yang lebih baik? Orang-orang yang banyak melakukan amal soleh atau orang-orang yang melakukan banyak dosa kemudian dia bertobat atas dosanya? Maka Abu Nawas menjawab, yang lebih baik adalah mereka. Golongan pertama dan golongan kedua itu, yang tidak lebih baik adalah kita. Yang sibuk ngurusin, ngomongin orang lain, tapi tidak melihat keadaan kita sendiri. Sibuk aja ngurusin orang yang amal soleh, sibuk ngurusin orang yang banyak dosa terus bertobat. Lah kita sendiri bagaimana? Disinilah kemudian di dalam kajian-kajian tasawuf disebutkan, siapa-siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Ini. Atau dalam bahasa lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Lihatlah, evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi oleh Allah. Ya memang. ya, tapi kita belajar Islam kan harus keseluruhan ya. Memang kalau kita lagi bahas bab yang satu, aqimus shalah, tentu itu yang kita ucapkan. Sebagai pendakwah, sebagai guru, tentu kita akan ucapkan, perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan baik. Gitu kira-kira. Pokoknya perbaikin dulu sholat dah. Kalau sholat udah beres, yang lain ikutan beres gitu. Itu kalau kita lagi bahas tentang aqimus shalah. Iya, betul. Banyak kisah-kisah tasawuf juga yang menceritakan bagaimana kualitas sholat itu akan menentukan kedekatan kita dengan Allah. Dan kalau kita udah dekat sama Allah, berarti itu pertolongan Allah sangat dekat sama kita. Kita menjadi orang yang redha atas segala ketetapan Allah atas diri kita. Dan juga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Iya, itu, iya. Tapi ayat ini tadi kita bahas sudah dari awal, bahwa ini selalu berkaitan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya, nggak cukup kita cuma memperbaiki kualitas sholat kita tanpa kita memperbaiki hubungan yang baik sesama manusia. Nggak cukup, men. Nggak cukup kita cuma sholat khusyuk nangis, tahajud nangis. Nggak cukup. Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu ada seorang sahabat yang pokoknya sholat terus, sehingga orang-orang luar biasa memujinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau dia sholat terus siapa yang ngasih makan dong? Kemudian dijawab oleh saudaranya, bahwa saudaranya lah yang mengirim makanan untuk orang itu tetap bisa bertahan hidup dan terus melakukan ibadah-ibadah sholatnya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saudaranya yang ngirim makan itu lebih baik daripada dirinya. Ini men. Harus ada keseimbangan. Betul kita perbaiki kualitas sholat kita. Iya. Tapi kita juga harus perbaiki kualitas hubungan sesama manusia kita. Yang dalam memperbaiki kualitas hubungan sesama manusia kita ini terkandung di dalamnya tadi hal-hal bagaimana kita harus ikhtiar mencari rezeki kita. Bukan karena kita mau kaya, bukan. Tapi karena kita menjalankan perintah Allah. Disuruh Allah begitu, ya begitu lu jalanin dah. Benar gak? Karena itu akan mendatangkan keberkahan pada diri kita. Itu akan memberikan contoh teladan kepada orang-orang sekitar kita. Bahwa kerja keras itu untuk ikhtiar kita mencari rezeki, menjadi orang baik itu, terus sholat, terus jadi orang baik walaupun kita nggak kaya-kaya, itu mendatangkan kebahagiaan, itu menjadi teladan baik bagi semua orang. Kita lihat di Indonesia berapa kali ada orang yang tukang beca ngantar anaknya untuk wisuda. Benar. Jadi viral, jadi teladan. Bukan jadi suatu hal yang tidak mungkin. Benar ya? Benar ya? Jadi hal-hal ini harus kita lakukan secara seimbang. Aqimus shalah, iya. Perbaiki kualitas salatmu, iya. Tapi jangan lupa juga wa atuz zakah. Artinya secara implisit kita harus membuat diri kita ini menjadi orang yang menguasai dunia. Dengan kekayaan itu kemudian kita akan mengarahkan umat manusia ke arah jalannya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengatakan,
wahai Allah, letakkanlah dunia ini pada genggaman tanganku dan jangan letakkan dunia ini di dalam hatiku. Ini ilmu tasawuf. Dunia harus kita kuasai, men. Bagaimana kalau kita nggak kuasai dunia? Bagian minta-minta. Nah, orang yang bayar zakat kurang, banyakan yang minta zakat, bagaimana? Nggak bisa. Dunia harus kita kuasai, harus kita genggam dalam tangan kita. Tapi jangan taruh dunia itu di dalam hati kita. Jadi kesimpulannya, dua-duanya penting. Menjadi Abdullah penting, menjadi khalifah fil ard juga penting. Hablum minallah penting, hablum minannas juga penting. Dan untuk kedua hal ini kita harus bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, maka sampailah kita walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dalam dua hal ini, maka Allah akan bukakan jalan-jalannya Allah sehingga kita akan melewati hidup ini dengan rasa damai, rasa bahagia, rasa puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.